namanya tazkiyatun nufus, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, mensucikan jiwa. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Satu, yaitu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Setelah itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bagian daripada Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mensucikan jiwa itu adalah bagian daripada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mensucikan jiwa mereka. Oh bisa pilih. Habis itu wa yu'allimuhumul kitab. Yang pertama, yatlu alaihim ayat-ayat Allah Subhanahu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum sampai ayat itu ada 11 sumpah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Surah apa itu? Al-lail apa syams? Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Sampai situ. As-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Sampai qad aflaha man zakkaha, orang yang menjaga kebersihan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotor. Dan saudara, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membersihkan hati-hati murid kita. Ini lahan bisnis yang kurang gede gimana lagi gitu. Kalau dihitung dianggap sebagai bisnis tijarah halan tabu. Kalau kita memposisikan itu sebagai tijarah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini profesi yang kurang besar gimana? Yang membersihkan hati-hati mereka. Ayo kalian zakat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya kan? Surah apa? Bukan. Sabihis. Al-A'la. Udah aflah man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian. Bagaimana? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan sholat. Seterusnya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, berbicara tentang dunia itu khairu wa abqa, sedangkan Allah mengatakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi kalian itu memang condong kepada kehidupan dunia. Masya Allah. Gitu ya. Jadi permasalahan ini, permasalahan adab, permasalahan akhlak itu banyak diulas dalam permasalahan tazkiyatun nufus. Ajarkan kepada mereka bahwasanya dalam kehidupan kita ini ada kita bisa berlepas daripadanya, dan itu bisa menyampaikan kepada surga yang paling tinggi. 3 hal yang selalu membersamai kita ini bisa mengantarkan kita kepada derajat tertinggi di surga, sekaligus bisa juga menjerumuskan kita ke dalam derajat paling dalam, kita tidak bisa berlepas dari akidah ini. Yang pertama hati. Yang pertama hati. Ada yang bisa berlepas dari hatinya? Tidak bisa. Ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik maka ikut baik juga seluruh jasadnya. Namun faida fasadat, apabila segumpal daging itu busuk rusak maka seluruh anggota jasadnya juga ikut busuk dan ikut rusak. Apa itu? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Sampaikan hal ini, sampaikan permasalahan ini, wahyu ini kepada murid-murid kita, kepada murid-murid kita. Seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang artinya kurang lebih seperti ini: kama tadil qalbu kama sali rishatin ala ardin falatin taqlibuha riyah.
perumpamaan hati yang dimiliki oleh manusia itu karisyatin, laksana seperti sehelai bulu yang diletakkan ala ardin falatin, di padang pasir yang luas, taklibu haruyah, yang dibolak-balikkan oleh angin. Hati manusia itu seperti sehelai bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balik oleh angin. Yang pernah hidup di padang pasir tahu, jangankan sehelai bulu, bukit pasir itu bisa pindah di tengah padang pasir itu. Yang pernah ke Sinai di Mesir, itu bukit pasir itu berangkat di sini pulang bisa pindah ke sini, saking kencangnya angin. Sekali kita melangkah di pasir itu, langkah kedua itu sudah hilang jejaknya, saking kuatnya angin. Kalau bukit pasir saja bisa pindah, apalagi sehelai bulu. Kalau tidak dipegang, kalau tidak dijaga, bisa terbang itu bulu dan mengejarnya dengan susah. Harus dipegang, harus ditangkap, hati harus dijaga. Sudah dipegang saja itu belum tentu dia tenang, tentram, masih bergerak ke kiri ke kanan tuh. Kenapa? Berusaha untuk jaga hati kita, gitu ya, sudah berusaha menjaga hati. Cuman kenapa tidak bisa tenang? Karena ada setan. Arahnya bukan ke sini, Pak. Gitu ya. Karena ada masing-masing di antara kita ini ada setannya. Gitu ya. Kita tidak bisa berlepas dari hati. Itu yang pertama. Ya, kok murid kita dinasehati? Gitu ya. Kok murid kita dinasehati kok? Kayak orang ditagih hutang galak-galak ditagih. Gitu ya. Ada di sana Pak, ada satu sekolah tetangga gitu ya. Itu ngaji Pak, sudah mau ngaji sih anaknya, alhamdulillah. Tapi ketika ngaji selalu joran. Bagian mushaf orang begini Kak, sambil kakinya gerak-gerak. Ditegur, matanya melotot. Ini yang salah siapa? Yang salah siapa nih? Ya jelas muridnya lah gitu ya. Oh iya, ini murid belum ngerti ilmunya barangkali. Dia sudah belajar alhamdulillah, cuma belum ngerti ilmunya. Maka sampaikan, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim tanzilun min rabbil rahim. Apa bihadzal hadis antum mudhibun? Apakah dengan perkataan firman yang semulia ini kemudian kalian jadikan sendal gurau? Dengan surah Al-Waqiah ya. Surah Al-Waqiah, ya sampaikan kepada mereka. Itu ketika disampaikan, tuh murid duduk paling depan melokok juga. Oh, berarti jangan nanti. Jangan langsung Kenapa? Mungkin hatinya sedang sakit, Pak. Kalla balghana ala qulubihim ma kanu yang pertama kali gelap, anggota tubuh kita yang pertama kali gelap itu bukan kulit Pak. Ya, lahirnya putih, gedenya gelap. Itu bukan kulit. Yang pertama kali gelap itu hati. Yang pertama kali gelap itu hati. Sekali berbuat kesalahan tertetes noda hitam. Semakin banyak dia melakukan noda hitam, kemudian sudah menjadi hitam hatinya. Kalau sudah hitam, kelam, gelap, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Sakit hatinya itu, dikunci hatinya, kemudian menjalar wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap. Wa ala sam'ihim. Habis itu wa ala absarihim. Wa ala absarihim. Gitu ya. Kalau ingin memperbaikinya gimana? Kalau ingin memperbaiki, yang dimintai pertanggungjawaban innas sam'a wal basara wal fuada. Kenapa fuada paling akhir? Yang pertama innas sam'a, baiki pendengarannya. Apa yang didengar itu dibaiki. Siapa kontrolnya yang bisa karantina Pak. Murid sing nanti karantina dipisahkan dia dari lingkungannya, di karantina. Wal basara, apa yang dia lihat, bersihkan apa yang dia lihat.
wal fuad, maka hatinya akan ikutan Ini bisa nggak kita wujudkan dalam pembelajaran kita di sekolah ini? Amin, insyaallah. Gitu ya. Sampaikan kepada mereka bahwa hal yang kedua yang kita tidak bisa berlepas diri daripada hal tersebut, dan itu bisa menghantarkan kita ke surga paling tinggi, bahkan menghantarkan kita ke neraka paling dalam, itu adalah dunia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berlepas diri dari dunia. Apa ada orang masuk surga nggak lewat dunia? Dunia itu lil jannati thariqun walin nari thariqun. Dunia itu adalah jalan menuju surga sekaligus jalan menuju neraka. Terus yang salah siapa? Dunianya tidak salah. Dunia itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita dijadikan khalifah di muka. Itu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok bisa mengantarkan ke neraka? Bukan salah dunianya. Yang salah itu adalah sikap manusia terhadap dunia. Sikap manusia terhadap dunia. Nah, dalam bab tazkiyatul nufus itu panjang dibahas. Khususnya berkaitan dengan bab zuhud. Bab zuhud itu mengatur sikap kita kepada dunia. Sampaikan kepada murid kita tentang zuhud. Zuhud itu bukan artinya kita meninggalkan segala sesuatu. Zuhud itu artinya adalah kita memindahkan keinginan kita dari sesuatu yang baik untuk memperoleh yang lebih baik lagi. Sesuatu ini sudah baik, sesuatu ini sudah baik. Ini baik Pak airnya, gitu ya. Pingin nggak yang lebih baik lagi? Kalau kamu relakan ini, kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi, itu zuhud. Boleh nggak saya pakai ini? Boleh aja. Gitu ya. Siapapun di antara kita mengerti bahwasanya sebongkah es batu. Es batu nggak sebongkah. Es batu sebongkah gede. Sing batangan itu loh, es batu, balok ya, es balok gitu loh. Itu tidak sebanding harganya dengan sebiji permata. Sebiji permata nggak sebanding harganya. Mau nggak nuker es batu yang sebalok tadi, ditukar es batu sebalok itu untuk mendapatkan permata, mau nggak? Mau ya? Kalau ada toko emas di sini, toko emas di sini loh. Terima tukar emas pakai es batu, rame nggak? Rame. Ya, bawa es batu sebalok dapat emas sekilo. Jangan kan sekilo, 1 gram aja orang rebutan, Pak. Itulah perumpamaan dunia. Dunia itu akan hirna, akan hilang, akan musnah. Berbeda dengan batu permata. Kapanpun, berapapun lamanya, panjang, semakin lama semakin tua usianya semakin mahal harganya. Mau nggak ditukar? Gitu ya. Mau nggak kita menukarnya? Dalam sebuah hadis Nabi yang lain disebutkan perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti seorang manusia, seorang yang memasukkan jari jemarinya ke lautan. Masukin jari jemarinya ke lautan, diangkat, berapa tetes air menempel di sini loh, itulah dunianya. Samudra yang luas itu adalah akhiratnya. Mau nggak ditukar nih? Yang status ini mendapatkan akhirat. Mau nggak? Tapi kenapa susah ya? Kenapa sobat? Karena ada lawannya yang disebut dengan habbud dunya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqaddara wal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwatah. Semuanya dunia itu. Semuanya tuh. Kita punya kecenderungan ke sana. Nah, itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Maka barang siapa yang mau zuhud, dia adalah orang yang ketiga yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Itu yang kita tidak bisa berlepas darinya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ada yang tidak punya hawa nafsu di sini? Ya. Kalau ada berarti bukan manusia. Yang tidak punya hawa nafsu itu malaikat. Maka dia tidak bisa melenceng. Karena namanya manusia pasti melenceng. Karena di dalam dirinya ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa mengantarkan kita ke neraka yang paling dalam, tapi bisa juga menghantarkan ke dalam surga. Dan 3 kategori hawa nafsu itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang paling bagus kondisi hawa nafsu yang paling baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kondisi nafsu yang baik, nafsul mutmainnah.
mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Pertengahan, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu yang pertengahan, yang berubah-ubah, yang menyesal. Lawwamah, yang mencerca, yang menyesali pemiliknya, Pak. Menyesali Pak pemiliknya. Iso-iso saya terjumus pada kesalahan itu gitu. Padahal harus diwanti-wanti, ojo melakukan, itu kok masih terjadi. Itu yang membuat sesuatu kemudian menangis tengah malam, menyesal, dia taubat. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Cuman kadang di satu waktu dia tergoda lagi gitu. Dan itu bukan nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena membuat gejolak di dalam jiwanya. Tidak tenang. Beda dengan nafsul mutmainnah, dia tenang. Gitu ya. Yang paling buruk disebut dengan nafsul ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bis. Dan itu tabiat hawa nafsu. Tabiat hawa nafsu. Kalau ini sudah dibersihkan, hati sudah ditata, atau paling tidak sudah belajar, oh hati itu begini toh cara natanya, oh sikap kita ke dunia itu begini toh teorinya, oh hawa nafsu itu begitu toh pembagiannya, maka datang bab selanjutnya yang disebut dengan bab muhasabah. Setelah datang bab muhasabah, masuklah bab taubah. Kalau sudah ini dilakukan, maka belajar sabar, belajar tawakal, ngafalin Quran, belajar agama, itu akan mudah masuknya. Gitu ya. Ustaz dan Ustazah, kalau lagi sanyawan enak nggak makan? Nah sekarang berapa kali kita membaca itu? Dalam sholat? 17 ya? Nah, taruhlah. Ini malam taruhlah 100 huruf Pak. Kali 10, berarti 1000 Pak. Dikali 17.000 kebaikan. Alhamdulillah, berarti bisa membuat 17.000 kesalahan juga tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah mengerti begini, maka membaca Al-Fatihahnya bisa dengan hati. Apalagi berapa murid SD Pak? 411. 411. Kan yang nyuruh mandala ala khairin kafa'ilihi. Oh, 1000. Ya, 1000 kebaikan dikali 400 murid. Masa sih yang kayak gitu gak mendatangkan ketenangan bagi kita? Ada nggak di tempat lain pekerjaan yang kayak gitu? Dunia dapat, akhirat dapat. Gitu ya.